Pura-pura lumpuh. Episode 70. Hampir kehilangannya. Karya Via Raya. Kondisi ini biasanya memerlukan psikoterapi yang berdasarkan analitik psikodinamik dan hanya bisa dilakukan oleh psikiater yang berpengalaman. Psikiater yang mampu melakukan hipnosis juga biasanya bisa membantu pasien dengan kondisi amnesia disosiatif. Jadi, nanti saya akan memberikan rujukan pada psikiater di rumah sakit ini, jawab Dr. Rudy. Baik dok, terima kasih banyak. Kalau begitu, saya permisi mau kembali menemani putri saya. Pamit Susilo sambil mengulurkan tangannya yang kemudian disambut uluran tangan Dr. Rudy. Susilo kembali ke ruang perawatan putrinya. Namun sebelum masuk, ia mengatur nafas, mengesap wajahnya dan mengatur senyum di wajahnya agar tidak terlihat kaku. Kata dokter apa, Pak? Tanya Prita melihat sang ayah sudah kembali. Gak apa-apa kok, kamu sehat, sahut Susilo menyembunyikan kenyataan yang ada. Bapak keluar dulu ya, Bapak pengen nyari udara segar. Sambung Susilo ingin menemui kedua besannya karena tadi sudah berjanji untuk menemui mereka. Susilo keluar dan menuju ruang operasi. Di ujung lorong, ia melihat Abdullah dan Aisyah saling menguatkan. Sementara Zafran, ia tetap setia menunggu di dekat mereka. Gimana Pak, Bu? Tanya Susilo. Tadi dokter sudah sempat keluar. Berhubung Firas membutuhkan banyak darah, dokter meminta kami untuk mendonorkan darah karena tidak ada stok darah di rumah sakit ini. Beruntung kami datang tepat waktu. Kalau tidak, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Balas Abdullah menghembuskan nafas panjang. Keadaan Prita gimana? Tanya Aisyah. Saya tidak tahu harus bagaimana menjelaskan, jawab Susilo menghempaskan tubuhnya di kursi panjang. Maksud Pak Susilo apa? Tanya Aisyah mengernyitkan dahi. Prita mengalami amnesia disosiatif, jawab Susilo tertunduk lesu. Semua orang terbelalak mendengar jawaban Susilo. Bahkan dari tatapan mereka bertiga seperti tidak ada yang mempercayainya. Bagaimana mereka bisa percaya sementara Prita tidak mengalami benturan apapun? Gimana bisa? Bukankah Prita tidak mengalami benturan apapun? Amnesia disosiatif. Amnesia jenis apa itu? Tanya Abdullah bangkit berdiri. Amnesia ini terjadi bukan karena sebuah benturan, tapi karena stres luar biasa atau trauma akibat kejadian kemarin. Jadi Prita berusaha memblokir semua kenangan yang berhubungan dengan Firas. Karena yang Prita ingat hanya semua kenangan sebelum mengenal Firas. Jawab Susilo menatap besannya dengan perasaan campur aduk, antara sedih, tidak enak, dan... Lalu bagaimana dengan kondisi kandungan Prita? Tanya Aisyah khawatir. Jantungnya berdegup tidak beraturan. Ia takut terjadi sesuatu pada calon cucu pertamanya. Alhamdulillah calon cucu kita baik-baik saja. Saya benar-benar merasa sangat bersyukur. Meski kondisi ibunya tidak baik-baik saja, tapi janin yang ada di perut Prita menunjukkan betapa dia ingin bertahan hidup. Meski sebelumnya kita semua hampir kehilangannya, jawab Susilo menghembuskan napas lega. Maksud Pak Susilo, kita hampir kehilangan calon cucu kita apa? Tanya Aisyah sambil menggenggam erat tangan suaminya. Loh, memangnya Bu Aisyah dan Pak Abdullah tidak tahu? Beberapa hari yang lalu, Prita sempat pendarahan dan dirawat di rumah sakit ini. Jawab Susilo terkejut karena besannya tidak tahu apa yang terjadi pada putrinya. Abdullah dan Aisyah menggeleng secara bersamaan.
Memang beberapa hari yang lalu, Firas sempat mengabarinya bahwa mereka akan segera menjadi kakek dan nenek. Namun putranya itu tidak memberitahunya mengenai apa yang terjadi pada menantu dan juga calon cucunya. Meskipun karena keadaan Prita sudah baik-baik saja. Jadi, Firas memutuskan untuk tidak memberitahu kedua orang tuanya yang akan menimbulkan kekhawatiran. Firas hanya memberi kabar bahwa kami akan segera menjadi kakek dan nenek, jawab Abdullah menimpali. Awas aja kalau sampai anak itu bangun, Pak. Akan mama cincang habis-habisan. Seloroh Aisyah kesal karena ulah anaknya. Kasihan Firas mah, belum juga selesai dioperasi udah mau dicincang aja sama mama, jawab Abdullah. Biarin aja, mama kesel sama dia. Bisa-bisanya hal penting kayak gini gak bilang sama kita, ujar Aisyah mengeluh. Mungkin Firas gak mau Bu Aisyah dan Pak Abdullah khawatir, makanya gak ngasih tahu, kata Susilo menimpali. Bener apa kata Pak Susilo mah? Mungkin anak kita gak mau ganggu bulan madu kita, jawab Abdullah sambil terkekeh. Ih, papa apaan sih? Malu tahu, keluh Aisyah menyembunyikan wajahnya di balik telapak tangannya. Tingkah wanita setengah abad lebih itu mendapat kekehan dari semua orang. Meskipun sudah tua, namun sikapnya barusan terlihat seperti anak kecil. Apa yang Abdullah katakan memang benar. Selain tidak ingin kedua orang tuanya khawatir, Firas juga tidak ingin mengganggu bulan madu atau perjalanan masa tua mereka. Jadi, ia hanya mengabari kabar baiknya saja tanpa memberitahu kabar buruknya, karena memang kabar buruk itu sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi. Semua orang menoleh, bangkit berdiri dan berjalan mendekat kala seorang dokter keluar dari ruang operasi. Terlihat wajah lelahnya yang telah melakukan operasi selama lebih dari 7 jam. Entah apa yang membuat proses operasi berjalan begitu lama. Gimana keadaan anak saya, Dok? Tanya Aisyah cemas. Anak ibu saat ini sudah baik-baik saja. Sebentar lagi akan dipindahkan ke ruang perawatan, jawab dokter. Semua orang menghembuskan napas lega mendengar kabar bahwa Firas sudah baik-baik saja. Kalau boleh tahu, kenapa proses operasi berjalan begitu lama? Tanya Abdullah penasaran. Itu terjadi karena darah tidak berhenti mengalir. Ditambah pasien mengalami demam tinggi di atas 38 derajat Celcius selama proses operasi. Dan satu lagi, dalam proses operasi, pasien juga sempat mengalami gagal jantung. Jadi, itu alasan proses pembedahan membutuhkan waktu cukup lama, jelas dokter. Kalau begitu, saya permisi. Sambung dokter pamit untuk pergi ke ruangannya. Sepeninggalnya dokter dari area ruang operasi, Susilo, Abdullah, Aisyah, dan juga Zafran kembali duduk di kursi panjang, tempat di mana sedari tadi mereka menunggu Firas yang sedang dioperasi. Kemudian beberapa menit kemudian 2 orang suster keluar mendorong ranjang pasien dengan Firas yang masih terlihat memejamkan matanya. Aisyah bergegas berlari dengan tergopoh-gopoh mendekat ke arah putranya, diikuti oleh Abdullah, Susilo, dan juga Zafran. Wanita setengah abad lebih itu menggenggam erat tangan putranya. Sepertinya rasa kesalnya sudah musnah ketika melihat wajah Firas yang pucat pasi. Padahal sebelumnya ia berencana ingin mengomeli putra satu-satunya itu, tapi sekarang ia justru menangis melihat putranya tidak berdaya.
Sampai di depan ruang perawatan, dua suster mendorong ranjang pasien masuk ke dalam. Sementara Aisyah, Abdullah dan Susilo juga Zafran berhenti tepat di depan ruangan. Sabar sayang, anak kita baik-baik aja kok. Paling sebentar lagi juga sadar, ujar Abdullah menyentuh bahu istrinya berusaha untuk menenangkan. Tapi Pak, Mama gak tega lihat anak kita sakit kayak gini. Balas Aisyah menangis mencari tempat bersandar dengan cara masuk ke dalam pelukan suaminya. Papa tahu Ma, mendingan kita masuk ke dalam. Kasian kan Firas gak ada yang nemenin, ajak Abdullah. Sementara Susilo, ia izin kembali ke ruangan putrinya. Dan Zafran, ia mau izin pulang untuk beristirahat. Ia berjanji bahwa besok pagi ia akan kembali lagi. Keesokan harinya, Firas terlihat menggerakkan jemarinya. Ia membuka mata secara perlahan, kemudian menyentuh perutnya yang terasa nyeri. Ketika pertama kali membuka mata, ia langsung menyadarkan pandangan. Ia melihat sosok kedua orang tuanya sedang tertidur di sofa. Mah, Pah, panggil Firas dengan suara lemah. Aisyah yang memang peka sekali dengan suara-suara langsung terbangun. Ia melihat putranya sudah siuman dan langsung bangkit berjalan mendekat. Kamu udah sadar sayang? Tanya Aisyah membelai rambut putranya. Keadaan Prita gimana Mah? Calon anakku baik-baik aja kan? Tanya Firas khawatir. Ia tahu bagaimana jadinya jika Prita mengalami stres. Dan ia yakin bahwa kejadian kemarin cukup membuat istrinya stres berat. Hal pertama yang ia tanyakan ketika sadar adalah keadaan istri dan calon anaknya. Entah apa yang akan Aisyah katakan. Mudah-mudahan saja tidak akan mengganggu kesehatan Firas. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.